kepada Allah, kamu beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Itu jangan. Karena itu namanya apa? Syirkun. Itu namanya syirik. Ibadatu ghairillah itu syirik. Maka janganlah kalian beribadah kepada selain Allah bersama ibadah kepada Allah. Karena masih ada tipe seseorang itu dia murni beribadah kepada Allah. Ini orang mukmin. Ada seseorang itu beribadah kepada selain Allah, tidak beribadah kepada Allah. Ini jelas orang musyrik. Ada orang yang dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya apa? Musyrik juga. Namanya musyrik juga. Dia mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya, tetapi dia masih meyakini ada pencipta selain Allah. Dia meyakini la ilaha illallah, dia sholat, dia beribadah kepada selain Allah, tetapi di satu sisi dia masih meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang bisa menciptakan manfaat dan madarat. Salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik,
sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita semuanya bisa hadir dalam majelis Ilmuddin dalam pengajian tafsir ayat-ayat akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga bisa senantiasa menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita dalam menghadiri majelis ilmu ini lillahi ta'ala, bahwa kita hadir untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah thalabul ilmi, semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran surat Al-Jin ayat 18. Penafsiran Al-Quran surat Al-Jin ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillahi, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian beribadah pada seseorang bersama beribadah kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini adalah salah satu ayat yang sangat penting untuk kita bisa memahaminya dengan pemahaman yang benar. Karena pemahaman yang keliru terhadap ayat ini juga bisa berakibat fatal, sebagaimana yang dipahami oleh kelompok Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti yang sering kita sampaikan, salah satu akibat yang terjadi dari ketidakmauan orang-orang Wahabi dan yang semacamnya dari taklid terhadap para ulama mujtahid, itu adalah pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Quran secara menyimpang. Jadi ini adalah akibat dari mereka tidak mau taklid, tidak mau mengikuti pemahaman para ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis. Mereka mencukupkan diri dengan memahami sendiri Al-Quran dan hadis. Itu mengakibatkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari pemahaman para ulama secara umum. Nah, termasuk dalam hal ini adalah dalam memahami Al-Quran surat Al-Jin ayat 18. Orang Wahabi mereka memahami ayat ini adalah dengan bahwa fala tad'u ma'allahi ahada, artinya menurut mereka janganlah kalian berdoa, janganlah kalian itu memanggil bersama Allah, janganlah kalian memanggil seseorang bersama Allah, janganlah kamu berdoa pada seseorang bersama Allah. Mereka memahaminya seperti itu. Jadi kata da'a yad'u dalam ayat ini dimaknai dengan makna memanggil, nida.
atau dengan makna berdoa atau memanggil. Itu dimaknai seperti itu, sehingga kemudian karena pemahaman yang semacam itu menjadikan mereka mengkafirkan atau mensyirikkan orang-orang yang di dalam doanya itu memanjatkan doa tawassul atau istighatsah. Ketika kita di dalam doa kita mengatakan ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati, mereka mengatakan itu syirik. Itu adalah perbuatan syirik yang dilarang oleh Al-Quran. Dalilnya menurut mereka adalah fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian, menurut mereka mengatakan janganlah kalian berdoa, janganlah kalian memanggil seseorang bersama Allah, bersama memanggil Allah, bersama berdoa kepada Allah. Ini pemahaman mereka seperti itu. Akibatnya apa? Mereka mengkafirkan umat Islam yang di dalam doanya itu memanjatkan doa tawassul atau istighatsah dengan nabi atau wali. Jadi kita sekarang menjadi tahu kenapa orang-orang Wahabi itu mensyirikkan orang yang melakukan tawassul dengan nabi atau wali. Yang pertama kemarin adalah karena mereka tidak memahami makna ibadah dengan benar, dan itu sudah kita jelaskan. Mereka menganggap bahwa ibadah itu adalah sekedar taat. Mereka menganggap bahwa ibadah itu adalah sekedar tawassul, tabarruk, istighatsah. Itu pemahaman yang keliru terhadap makna ibadah, mengakibatkan mereka mensyirikkan, mengkafirkan umat Islam. Nah, yang kedua di antaranya juga masih berkaitan, yaitu karena kekeliruan mereka di dalam memahami ayat Al-Quran. Di antaranya adalah ayat ini, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Mereka memahami fala tad'u artinya janganlah kalian berdoa, janganlah kalian memanggil seseorang bersama Allah. Itu pemahaman mereka. Sehingga jika dalam doa seseorang Allahumma ya Allah, dia memanggil Allah, kemudian dalam doa itu kemudian dia juga masih ya Abdul Qadir Al-Jilani, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi, itu misalnya, maka ini apa? Ini dianggap mereka ini larangan, dilarang oleh Al-Quran. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ini asal usulnya kenapa kemudian orang Wahabi itu mensyirikkan orang yang melakukan tawassul atau tabarruk dengan atau istighatsah dengan selain Allah, dengan nabi atau wali. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Maka di sini kita ingin jelaskan bahwa kata da'a yad'u dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna. Dan di dalam ayat Al-Quran itu juga memiliki beberapa makna. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan redaksi da'a yad'u dengan memiliki makna yang berbeda-beda. Yang ini yang harus diketahui. Artinya dia bukan hanya memiliki satu makna, tetapi dia memiliki beberapa makna. Dan makna ini yang harus diketahui agar kita tidak menyimpang dalam memahami ayat-ayat yang di situ ada lafadz da'a yad'u du'a. Yang pertama terkait dengan masalah ayat ini. Kita jelaskan ayat ini dulu. Wa annal masajida lillah. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Masjid itu masjid-masjid yang ada itu adalah milik Allah.
Karena masjid itu apa maknanya? Tempat yang diwakafkan untuk sholat, itu namanya masjid. Jadi kalau ada suatu tempat diwakafkan oleh pemiliknya untuk khusus untuk sholat, maka itu namanya masjid. Nah, jadi masjid tidak hanya yang digunakan untuk sholat Jumat, itu juga masjid. Tetapi tidak khusus masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk sholat Jumat. Kalau masjid yang digunakan untuk sholat Jumat namanya al-masjid al-jami', namanya al-jami'. Itu jika digunakan untuk sholat. Jika tidak digunakan untuk sholat Jumat. Tetapi jika tidak digunakan untuk sholat Jumat dan tetapi orang yang mewakafkannya itu mewakafkannya untuk sholat, maka itu juga disebut masjid, tetapi tidak disebut al-jami'. Nah, ini dalam istilah syarak. Kalau dalam istilah jenis-jenis masjid, tipologi masjid menurut Kementerian Agama itu akan berbeda lagi. Itu berbeda lagi, itu tidak kita bahas. Kalau masjid jami' itu adalah masjid tingkat desa. Kalau masjid tingkat kecamatan namanya masjid besar. Kalau masjid tingkat kabupaten namanya masjid agung. Kalau di Kediri, Kabupaten Kediri ada Masjid An-Nur, itu namanya masjid agung, berarti masjid tingkat kabupaten. Kalau masjid tingkat kecamatan namanya masjid besar. Nah, kalau masjid tingkat desa itu namanya masjid jami'. Kalau masjid tingkat provinsi ada masjid nasional, ada masjid negara. Itu kalau sudah tingkat nasional, seperti Istiqlal itu masjid negara. Masjid nasional seperti masjid Surabaya, misalnya. Masjid yang masjid di Surabaya besar itu adalah namanya masjid nasional. Jadi itu istilah menurut negara atau menurut istilah yang dibuat oleh Kementerian Agama. Tetapi dalam istilah syarak itu ada masjid namanya al-masjid al-jami', itu yang digunakan untuk sholat Jumat. Ada masjid yang bukan masjid jami', tetapi pemiliknya itu mewakafkan tempat itu khusus untuk sholat, maka disebut juga dengan masjid. Boleh seseorang untuk i'tikaf di tempat tersebut. Nah, bahkan seseorang kalau misalnya di rumah ada suatu tempat di rumah itu yang diwakafkan untuk sholat, itu pun disebut masjid. Misalnya saya biar tidak sulit dalam melakukan i'tikaf, maka satu kamar ini saya wakafkan untuk masjid. Nah, maka kamar itu menjadi masjid. Nah, dia kalau mau i'tikaf di kamar itu sah i'tikafnya. Tetapi konsekuensinya ya kalau misalnya ada perempuan yang haid, ya nggak boleh di kamar itu. Dia berdiam diri masuk, berdiam diri di kamar itu nggak boleh, karena itu adalah masjid. Jika nanti pemiliknya itu mati, nggak bisa diwarisi oleh anak-anaknya, khusus satu kamar saja. Yang lain boleh diwarisi, kamar itu nggak boleh. Kalau misalnya suami istri melakukan hubungan suami istri, nggak boleh di kamar yang itu, karena itu masjid. Kalau misalnya dia mau menjual rumahnya, nggak boleh yang satu kamar itu dijual, karena sesuatu yang mauquf, sesuatu yang sudah diwakafkan itu tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, karena dia adalah lillah. Wa annal masajida lillah. Semuanya itu adalah masjid-masjid itu adalah milik Allah. Enggak ada jual beli masjid. Itu adalah milik Allah. Kalau ada istilah dijual masjid misalnya, terkadang seseorang menggunakan istilah-istilah seperti itu.
Mungkin maksudnya adalah wakaf, maksudnya adalah seperti itu. Tetapi istilah dijual itu sebenarnya ya tidak layak, karena masjid itu adalah tanah yang diwakafkan untuk sholat, dan tanah yang diwakafkan tidak bisa untuk dijual ataupun dihibahkan kepada orang lain. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah diwakafkan itu adalah lillah, itu adalah milik Allah. Meskipun pada hakikatnya semuanya adalah milik Allah, tetapi sesuatu yang sudah diwakafkan itu statusnya bukan milik seseorang. Statusnya bukan milik seseorang manusia, tetapi dia adalah lillah, milik Allah. Artinya tidak bisa misalnya takmirnya, ketua takmirnya kemudian menjualnya, nggak bisa. Ketua takmirnya kemudian menghibahkannya kepada orang lain, tidak bisa. Kenapa? Karena bukan milik dia. Orang menjual itu kan yang sah adalah pemiliknya atau orang yang mewakili dari pemilik. Kalau misalnya saya memiliki rumah, maka saya bisa menjual rumah itu. Misalnya ini rumah saya, maka boleh bagi saya untuk menjual atau memberikan rumah ini kepada orang lain. Tetapi karena rumah ini bukan milik saya, pertanyaannya, bolehkah saya menjual rumah ini? Tidak boleh, kecuali jika saya mewakili pemilik rumah. Karena pemilik rumah mengatakan tolong jualkan rumah ini, maka saya boleh menjualnya atas nama atau sebagai wakil dari pemilik. Tanpa ada izin dari pemilik, maka nggak boleh bagi saya untuk menjualnya atau menghibahkannya kepada orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah. Maka hati-hati, hati-hati bagi seseorang yang dia mengurus masjid, yang mengurus barang yang mauqufah, yang diwakafkan ini. Bukan hanya masjid sebenarnya, tetapi semua harta yang telah diwakafkan itu semuanya lillah, yang tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan kepada orang lain. Kenapa? Karena pemiliknya dari manusia ini nggak ada, nggak ada, sehingga nggak memungkinkan untuk dilakukan akad jual beli ataupun hibah. Ketua takmir bukan pemilik untuk bisa menjual masjid atau menjual tanah wakaf, tidak bisa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, karena masjid ini adalah lillah, maka masjid ini ya harus diagungkan. Bahkan masjid juga disebut sebagai Baitullah, disebut sebagai Baitullah. Di dalam Al-Quran itu disebut sebagai Al-Masajid, itu sebagai Buyutullah, jamak dari Bait, Baitullah. Tetapi dengan makna bahwa Baitullah itu adalah baitun yu'badu fihi Allahu Ta'ala, tempat atau rumah yang di dalamnya Allah itu diibadahi, disembah. Itu namanya Baitullah. Sedangkan ini sudah pernah kita jelaskan tentang maknanya. Baitullah seperti halnya Al-Masjidil Haram atau Al-Ka'bah disebut Baitullah, itu artinya dia adalah tempat yang dimuliakan dan digunakan untuk ibadah kepada selain Allah. Bukan maknanya bahwa Allah itu tinggal di dalam masjid, karena ada sebagian orang awam yang tidak pernah belajar agama itu mengira bahwa Allah itu tinggal di masjid, sehingga mereka datang ke masjid itu untuk di sana bertemu dengan Allah di dalam masjid itu. Nah, ini anggapan yang sangat keliru, karena akidah ahli sunnah wal jamaah menegaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya.
semua makhluk itu bertempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tanpa tempat. Nah, masalah ini sering sekali kita tegaskan dan perlu diulang-ulang, karena tetap ada sebagian orang yang menganggap bahwa Baitullah artinya rumahnya Allah dimaknai dengan dipahami bahwa mereka mengatakan Allah itu bertempat tinggal di dalam masjid. Jadi al-masjid Baitullah artinya bahwa masjid itu adalah rumah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Karena dia adalah dimuliakan oleh Allah, maka kita juga wajib memuliakan masjid. Wajib kita memuliakan masjid, bahkan masjid itu adalah syiarun atau syiarullah, syiarul Islam. Dia adalah syiar Allah yang ada di bumi ini, syiar Islam yang kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengagungkannya. Tidak boleh kita untuk mengotorinya, tidak boleh kita apalagi menajisinya. Mengotorinya dengan barang yang suci saja itu nggak boleh hukumnya. Misalnya seseorang di dalam masjid meludah, hukumnya najis atau suci? Suci. Nggak boleh seseorang meludah di dalam masjid, karena itu mengotori masjid. Misalnya seseorang di dalam masjid dia membuang ingusnya misalnya. Ingus itu najis atau suci? Suci, tetapi dia menjijikkan dan kotor. Maka nggak boleh seseorang kemudian bahasa Jawanya sisi di dalam masjid, atau mengeluarkan ingusnya di dalam masjid. Tidak boleh, karena itu mengotori masjid berarti tidak menghormati masjid, tidak mengagungkan masjid. Tidak boleh seseorang misalnya dengan sengaja dia menyobek-nyobek kertas kemudian disebarkan di masjid. Meskipun kertas itu suci, tetapi itu nggak boleh, karena itu namanya mengotori masjid dengan benda suci, hukumnya haram. Apalagi sampai menajisi masjid. Misalnya kencing di dalam masjid, misalnya dia dengan sengaja dia misalnya menjatuhkan darah dia di masjid dan seterusnya. Ini sesuatu yang diharamkan. Bahkan kencing di dalam masjid meskipun diwadahi itu saja tidak diperbolehkan. Misalnya kencing di dalam botol tapi di dalam masjid, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, karena di sini tidak ada unsur penghormatan, pengagungan kepada masjid. Wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah. Karena dia adalah tanah yang diwakafkan untuk sholat, dia lillah. Kemudian di sisi lain karena dia lillah, dia juga tempat yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah, karena dia adalah dijadikan sebagai Baitullah, rumah yang digunakan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berhati-hati dalam sikap kita terhadap masjid ini. Kita harus memuliakannya, menghormatinya, mengagungkannya. Bahkan kalau bisa kemudian memberikan minyak wangi pada masjid itu dan seterusnya, seperti yang dilakukan pada Al-Masjid An-Nabawi. Diberikan bakhur sehingga dalam masjid itu tercium bau yang sedap, yang wangi, yang menyenangkan. Itu adalah salah satu bentuk penghormatan terhadap masjid. Nah, kalau kita apakah tidur di dalam masjid itu nggak boleh? Jawabannya boleh. Jadi boleh bagi seorang muslim tidur di dalam masjid. Bahkan dahulu itu sesuatu hal yang biasa, termasuk pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman para sahabat itu digunakan untuk sebagian para sahabat itu tidur di masjid.
Jadi tidak ada larangan bagi seseorang untuk tidur di masjid. Tetapi harus dipastikan jika dia tidur di masjid, maka dia tidak akan mengotori masjid. Kalau dia suka ngompol misalnya, ya jangan tidur di masjid, karena akan menajisi masjid. Atau suka mengotori masjid, maka dia harus menjauhinya. Nah, tetapi pada dasarnya tidur di masjid itu diperbolehkan. Nah, sekarang seakan-akan zaman sekarang ini nggak ada orang yang tidur di masjid. Kalau dahulu itu anak-anak muda, anak masjidan itu mereka pada tidur di masjid dan mereka menjadi dekat dengan masjid dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu terjauhkan karena sekarang banyak masjid yang ditutup. Habis isya dikunci pintunya, habis isya sudah gerbangnya ditutup. Nggak bisa seseorang untuk mampir dalam masjid itu. Bahkan orang mau iktikaf misalnya di sepertiga malam terakhir nggak bisa karena masjidnya tutup. Jadi ada istilah masjidnya tutup. Nah, kalau dulu namanya masjid itu ya nggak ada masjid tutup, karena masjid itu lillah dan semua orang bisa beribadah kepada Allah di dalamnya kapan saja dia menghendakinya. Kapan saja dia mau beriktikaf di dalam masjid itu, masjid terbuka untuk umat Islam. Nah, sekarang seakan-akan masjid itu menjadi milik seseorang, sehingga ada jam buka dan ada jam tutup masjid itu, sehingga umat Islam tidak leluasa. Lah itu karena salah satunya ya ada sesuatu yang berharga di dalam masjid itu. Di situ ada mikrofon, ada sound system, di situ ada benda-benda berharga di dalam masjid itu yang mungkin sebelumnya dicuri oleh seseorang. Ada yang mau juga mencuri barang masjid, yang padahal itu sesuatu yang berbahaya jika seseorang mengambil barang masjid yang itu adalah sesuatu yang diwakafkan, yang sudah diwakafkan untuk masjid. Akhirnya apa? Karena sebab itu kemudian ada penutupan masjid. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit kita berbicara tentang masalah masjid. Bagaimana dengan makan di dalam masjid? Pada dasarnya juga boleh makan di dalam masjid. Tidak ada larangan seseorang untuk makan di dalam masjid. Hanya saja tidak boleh mengotori masjid. Itu yang menjadi catatan. Makan dalam masjid silahkan, tapi jangan mengotori masjid. Jangan kemudian mengotori masjid dengan sisa-sisa makanan, mengotori masjid dengan plastik, dengan benda-benda bekas makanan berserakan di dalam masjid. Itu yang tidak diperbolehkan. Mengotori masjid itu yang nggak diperbolehkan. Kalau makan di dalam masjid selama tidak mengotori masjid, maka itu tidak ada larangan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita kembali kepada permasalahan yang sedang kita bahas, yaitu pada berikutnya, fala tad'u ma'allahi ahada. Kita tadi membahas wa annal masajida lillah. Sekarang fala tad'u ma'allahi ahada. Yang tadi di awal kita sampaikan orang Wahabi memahami ayat ini dengan pemahaman menyimpang. Ta'ayad'u dalam ayat ini dimaknai dengan memanggil atau dengan berdoa. Mereka memaknai fala tad'u ma'allahi ahada dengan makna janganlah kalian memanggil seseorang bersama memanggil Allah di dalam doa kalian. Itu mereka memaknainya seperti itu. Sehingga ketika mereka melihat ada orang berdoa Allahumma misalnya, kemudian dia di tengah doanya masih dia memanggil Allah Allahumma, artinya ya Allah. Setelah itu kok ya Muhammad, ini berarti masuk pada larangan ini, fala tad'u ma'allahi ahada, menurut orang Wahabi. Maka kita katakan bahwa kata da'a yad'u dalam ayat ini itu artinya adalah ibadah. Jadi da'a yad'u itu terkadang memiliki makna abada ya'budu, beribadah.
Fala tad'u ma'allahi ahada, artinya fala ta'budu ma'allahi ahada. Janganlah kalian beribadah kepada bersama beribadah kepada Allah kepada seseorang. Janganlah kalian beribadah kepada seseorang selain Allah bersama beribadah kepada Allah. Kamu beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, itu jangan. Karena itu namanya apa? Syirkun, itu namanya syirik. Ibadatu ghairillah itu syirik. Maka janganlah kalian beribadah kepada selain Allah bersama ibadah kepada Allah. Karena masih ada tipe seseorang itu dia murni beribadah kepada Allah. Ini orang mukmin. Ada seseorang itu beribadah kepada selain Allah, tidak beribadah kepada Allah. Ini jelas orang musyrik. Ada orang yang dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya apa? Musyrik juga. Namanya musyrik juga. Dia mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya, tetapi dia masih meyakini ada pencipta selain Allah. Dia meyakini la ilaha illallah, dia sholat, dia beribadah kepada selain Allah, tetapi di satu sisi dia masih meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah yang bisa menciptakan manfaat dan madarat. Nah, ini namanya apa? Syirik. Ini yang dilarang dalam ayat ini, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian beribadah kepada seseorang bersama beribadah kepada Allah. Janganlah kalian beribadah kepada Allah tetapi juga masih beribadah kepada selain Allah. Karena yang disembah dengan hak itu hanya Allah, maka jangan beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan kalian juga beribadah kepada Allah. Tetapi perintahnya apa? Perintahnya adalah beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan mensekutukannya. Nah, ini selaras dengan ayat berikutnya dalam surat yang sama. Dalam surat Al-Jin ayat 20. Kalau tadi ayat 18, ini ayat 20. Ini selaras. Yang menunjukkan bahwa makna da'ayad'u dalam ayat fala tad'u ma'allahi ahada itu artinya adalah janganlah kalian beribadah. Yaitu dalam surat Al-Jin disebutkan ayat 20, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Jadi ada kata-kata berikutnya yang memperjelas makna apa? Doa dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innama ad'u. Tadi apa? Fala tad'u. Tadi fala tad'u ma'allahi ahada. Sekarang dalam ayat 20, jarak satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah, innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Nah, di sini kata-kata innama ad'u rabbi itu maknanya bukan sesungguhnya aku itu memanggil Tuhanku. Maknanya bukan sesungguhnya aku itu berdoa kepada Tuhanku. Kenapa begitu? Maknanya bukan itu. Ya karena setelahnya sudah dijelaskan wala usyriku bihi ahada. Nah, jelas, dan aku tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun selainnya, padahal kita tahu syirik artinya ibadah kepada selain Allah. Maka makna innama ad'u rabbi artinya sesungguhnya aku beribadah kepada Tuhanku dan aku tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun selainnya dalam ibadah. Nah, maka sebenarnya kan dekat, ayatnya pun dekat. Yang satu itu pada Al-Jin ayat 18, kemudian yang satu adalah Al-Jin ayat 20. Sedikit saja dilanjutkan
membaca ayatnya, maka akan kita ketahui bahwa makna fala tad'u ma'allahi ahada itu sama dengan ayat berikutnya, qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada, yaitu sama-sama memiliki makna ibadah. Ad-du'a di sini artinya adalah ibadah. Bisa dipahami ya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya bukan memanggil. Ini juga ada dalam ayat yang lain. Misalnya yang ini memang para ulama itu ada dua penafsiran. Ada dua penafsiran, dulu juga pernah kita sampaikan dalam majelis ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Sebagian ulama untuk ayat ini, bukan untuk ayat yang tadi, tetapi ayat ini, ud'uni astajib lakum. Sebagian ulama mengatakan ud'uni artinya di sini bukan doa, tetapi ud'uni artinya u'buduni. Ud'uni apa namanya? Artinya adalah u'buduni, sembahlah aku. Asabakumullah atau usibukum, maka aku, atau usibukum, maka aku akan memberikan pahala kepada kalian. Ud'uni astajib lakum dimaknai oleh sebagian para ulama tafsir, beribadahlah kalian kepadaku, usibukum, maka aku akan memberikan pahala kepada kalian. Meskipun dalam ayat ini, khusus untuk ayat ini, sebagian ulama memaknai kata ud'uni itu dengan doa. Tetapi kemarin kita katakan doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah, itu adalah doa yang memenuhi syarat. Ud'uni, berdoalah kalian, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Jika doa itu memenuhi syarat. Syurut istijabatid doa, syarat-syarat diterimanya doa, seperti yang sudah kita jelaskan. Misalnya dia harus makanannya harus halal, pakaiannya yang dikenakan ketika berdoa, dan lain-lain, menjalankan adab-adab doa dan seterusnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Tetapi ada yang ingin kita sampaikan di sini dalam masalah ini, ada sebagian ulama tafsir itu yang memaknai ud'uni, kata doa, ud'u itu kan apa? Fi'il amar dari da'a yad'u. Itu dimaknai dengan ibadah juga, sebagaimana dalam ayat fala tad'u, artinya fala ta'budu, fala tad'u ma'allahi ahada, ay fala ta'budu ma'allahi ahada. Kemudian qul innama ad'u rabbi, artinya qul innama a'budu rabbi wala usyriku bihi ahada. Dalam ayat ud'uni astajib lakum, itu sebagian ulama juga memaknainya ud'uni ay u'buduni usibkum, beribadahlah kalian kepadaku, maka aku akan memberikan pahala kepada kalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka di sini jelas bahwa ada kata ta'ayad'u dalam bahasa Arab maupun dalam Al-Quran itu yang memiliki makna ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Namun juga ada di dalam Al-Quran kata doa atau da'a yad'u du'aan itu memiliki makna apa? Memiliki makna memanggil, itu memang ada. Jadi dalam bahasa Arab memang kata da'a yad'u itu begitu. Da'a yad'u kadang-kadang berarti berdoa, da'a yad'u kadang berarti ibadah, da'a yad'u terkadang berarti memanggil, da'a yad'u bisa berarti mengundang dan sebagainya. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu makna-makna dari da'a yad'u yang bermacam-macam tersebut. Dalam Al-Quran itu juga ada kata da'a yad'u yang memiliki makna nida atau memanggil. Seperti dalam
Al-Quran surat An-Nur ayat 63. Dalam surat An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha." Ya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. La taj'alu du'a ar-rasul, janganlah kalian jadikan panggilan terhadap Rasul. Nah, di sini doa ar-rasul artinya apa? Panggilan terhadap Rasul bainakum, di antara kalian, ka du'ai ba'dikum ba'dha, seperti panggilan sebagian kalian pada sebagian yang lainnya. Jadi kalau kalian memanggil Nabi, jangan seperti kalian memanggil teman kamu, sahabat kamu. Jangan memanggilnya dengan nama saja. Ini kalau hukum ini berlaku jika dalam atau di hadapan Nabi. Jika kalian di hadapan Nabi, ini kalau memanggil Nabi jangan dipanggil nama dengan mengatakan ya Muhammad, gak boleh. Nah, tidak ada adabnya terhadap Nabi jika seseorang di hadapan Nabi. Hukum ini berlaku kapan? Di hadapan Nabi. Nggak boleh seseorang memanggil Nabi di hadapan beliau kemudian dengan memanggil dengan namanya ya Muhammad. Tetapi hendaknya kalau kita memanggil Nabi di hadapannya, maka kita memanggilnya misalnya dengan ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah. Seperti itu memanggilnya, bukan memanggil ya Muhammad. Tetapi jika tidak di hadapan Nabi, tidak di hadapan Nabi, di belakangnya atau bahkan setelah wafatnya Nabi seperti sekarang, kita boleh memanggil misalnya ya Muhammad, misalnya dalam tawassul atau dalam istighatsah, kemudian kita memanggil ya Muhammad, ya Rasulullah, itu diperbolehkan. Dengan langsung namanya, seperti yang kemarin kita sebutkan, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau sakit kakinya, kemudian disebutkan uzkur ahabban nasi ilaika, sebutkan orang yang paling kamu cintai. Kemudian Ibnu Umar mengatakan ya Muhammad. Nah, di sini kan langsung nama. Itu diperbolehkan karena tidak di hadapan Nabi. Tidak ada masalah sama sekali di situ. Nah, diperbolehkan dan tidak melanggar ayat ini. Nah, ayat ini adalah untuk seseorang yang memanggil Nabi di hadapan Nabi. Maka nggak boleh kita memanggilnya seperti memanggil teman kita. Ya Ali, ya Zaid, ya Ahmad, ya dengan di sini kalau untuk Nabi, maka misalnya memanggilnya dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, seperti itu. Nah, jadi yang kita jadikan contoh di sini adalah kata-kata doa. La taj'alu du'a ar-rasul, berarti di sini bukan ibadah maknanya, tetapi doa ar-rasul artinya memanggil Rasul. Janganlah kalian jadikan panggilan terhadap Rasul di antara kalian seperti panggilan kalian sebagian pada yang lainnya, memanggil dengan namanya. Jangan seperti itu. Itu makna dari ayat ini. Jadi ada kata da'a yad'u berarti ibadah, ada da'a yad'u berarti memanggil atau nida, sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 63. Nah, untuk mengetahui yang seperti ini, ya kita harus merujuk kepada penafsiran para ulama ahli tafsir. Kalau sekedar menerjemahkan, maka seseorang bisa dibalik nanti. Ayat ini bisa dianggap bisa dimaknai ibadah juga. Nah, kalau tidak tahu.
karena memang dia memiliki beberapa makna yang kita harus mensesuaikan maknanya, dan untuk mensesuaikannya dengan pemaknaan yang benar yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat ini, maka kita harus mengikuti pemahaman para ulama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak di hadapan Nabi, maka kita boleh mengatakan ya Muhammad, termasuk dalam tawassul. Bahkan kita kemarin dalam pembahasan tawassul kita sampaikan tentang tawassulnya sahabat yang buta. Rasulullah mengajari sahabat buta dengan sebuah doa tawassul, yang dalam doa tawassul itu ada panggilan ya Muhammad. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Di situ ada kata-kata ya Muhammad, tidak ya Rasulullah dalam riwayat ini. Ini menunjukkan apa? Memang kalau tidak di hadapan Nabi, boleh seseorang memanggil Nabi dengan sebutan ya Muhammad, dengan namanya secara langsung. Tetapi jika di hadapan Nabi, maka berlaku ayat tadi itu, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Hadirin rahimakumullah. Sebagian kemudian apalagi kita orang timur, terkadang kita kemudian tidak menyebut nama. Bahkan di antara kita pun sering tidak menyebut nama dalam rangka untuk menghormatinya. Kalau memanggil temannya misalnya dikasih Mas, Kang misalnya, atau di Mbak, kalau perempuan, atau Dek misalnya, itu dalam rangka untuk penghormatan, tidak langsung dipanggil namanya. Ada yang seperti itu adat saja, itu kebiasaan saja. Kalau di Arab sebenarnya tidak menyalahi hal yang, kalaupun memanggil nama langsung itu tidak berarti tidak menghormatinya, tidak berarti tidak menghormatinya. Tetapi kita kemudian, dan bukan hanya kita orang Jawa atau orang Indonesia, bahkan kemudian umat Islam dari yang lainnya itu juga sering memanggil Nabi Muhammad itu kemudian ditambahi dengan Sayyidina, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan seterusnya. Kalau dimaknai ya tuan kita atau pemimpin kita, Sayyidina, ditambahi dengan kata-kata Sayyidina, Sayyidah, kalau perempuan Sayyidatuna Aisyah, dan seterusnya. Itu juga dalam rangka kita untuk menghormatinya, memuliakannya. Dan itu boleh kita membaca Sayyidina untuk Nabi Muhammad, itu boleh baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Karena ya Nabi sendiri yang mengatakan ana sayyid. Beliau sendiri bersabda dalam sebuah hadis, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah sayyidnya, pemimpin dari manusia nanti pada hari kiamat. Wala fakhr, dan aku mengatakan itu bukan dalam rangka untuk sombong, tetapi tahaddusan bin ni'mah. Allah menjadikan beliau sebagai sayyidun nas, sayyidul bashar. Nah, jadi Nabi saja menyebut beliau sebagai sayyid, maka masa kita nggak boleh mengatakan Sayyidina Muhammad, Sayyiduna Muhammad, seperti yang biasa kita lakukan. Karena ini juga dipersoalkan oleh orang-orang Wahabi. Mereka mengatakan nggak boleh menyebut Sayyiduna Muhammad, terutama dalam sholat. Menurut mereka dalam sholat ketika tasyahud misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu jangan ditambah Sayyid, harus
seperti yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kita katakan dalam sholat, kita boleh mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, boleh juga kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Meskipun untuk dalam sholat, sebagian ulama mengatakan yang lebih utama tidak usah memakai Sayyidina, tetapi boleh kalau misalnya ditambahkan Sayyidina. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita sekarang menjadi tahu kenapa Wahabi ini secara membabi buta mereka mensyirikkan orang-orang yang bertawassul. Ternyata lagi-lagi karena kebodohan mereka, kurangnya belajar mereka terhadap ilmu agama, terhadap tafsir para ulama, mengakibatkan mereka menjadi ekstrim, menyimpang dari mayoritas umat Islam. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.